kita mengenal dulu beasiswa unggulan ya, teman-teman. Beasiswa unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia, tentunya untuk menempuh studi pada jenjang sarjana, magister, dan doktor pada perguruan tinggi penyelenggara beasiswa unggulan. Tidak seluruh perguruan tinggi di Indonesia gitu ya, 123 PTN dan sekitar 2.000-3.000 ya PTS di Indonesia itu memiliki atau menerima mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa unggulan. Mungkin di sini bisa saya sampaikan sedikit gambaran untuk perkembangan begitu ya beasiswa unggulan, di mana beasiswa unggulan ini sebenarnya sejak 2006 Bapak Ibu teman-teman semua sudah ada di Kemendikbudristek. Dah mulai 2020 dengan pengelolaan yang baru di bawah Puslabdik begitu, dikelola di Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi mulai dari 2020 sampai 2023. Penerima per tahunnya untuk kuotanya berbeda-beda ya Bapak Ibu teman-teman, namun sampai dengan 2023 sudah total 6.384 orang penerima beasiswa unggulan untuk semua jenjang S1 sampai dengan S3. Nah, memang paling banyak adalah penerima di 2023 lalu sebanyak 2.550 orang penerima, dan dalam perkembangannya mulai 2022 dalam pengelolaan beasiswa unggulan ini kami sudah juga bekerja sama atau berkomunikasi dengan perguruan tinggi penerima beasiswa unggulan. Jadi dari sana tentu perbaikan terhadap program ini terus kami tingkatkan, di mana kevaliditasan data penerima beasiswa unggulan, kemudian target-target yang harus dicapai, penyelesaian studi tepat waktu, itu tetap kita bisa jaga bersama dengan pengelolaan di perguruan tinggi penerima beasiswa unggulan. Oke, berikut adalah jenis beasiswa unggulan, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ada 4 skema nih di beasiswa unggulan. Yang pertama yang sudah kita buka lebih dulu sebelumnya adalah beasiswa unggulan pegawai yang diperuntukkan bagi pegawai Kemendikbudristek di pusat ataupun UPT di seluruh Indonesia. Pendaftarannya akan ditutup di 6 Juli nanti. Begitu, kemudian baru kami melakukan seleksi yang sama dengan beasiswa masyarakat berprestasi. Berikutnya adalah beasiswa masyarakat berprestasi dan penyandang disabilitas. Ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan di deskripsi gitu ya, tentang beasiswa unggulan. Jadi untuk ini adalah untuk putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik tingkat internasional ataupun nasional. Mungkin kalau kita bicara prestasi itu teman-teman pasti berpikirnya mirip seperti BIM gitu ya, Beasiswa Indonesia Maju gitu ya. Memang perbedaannya adalah di BIM itu seleksinya ada kurasinya gitu ya dari Puspresnas. Tentu BPPT bekerja sama menggandeng Puspresnas untuk melakukan seleksi bersamanya. Nah, untuk masyarakat berprestasi di beasiswa unggulan itu sertifikat prestasi lebih luas begitu ya. Jadi bisa mahasiswa atau siswa-siswa yang akan apply beasiswa unggulan ini bisa mencantumkan atau mengklaim gitu ya prestasi-prestasi yang pernah dia ikuti, entah itu tingkat kabupaten kota gitu ya, atau biasanya diselenggarakan di universitas gitu ya, porseni atau apapun gitu, kemudian mendapat juara atau apapun pengakuan gitu ya dalam bentuk sertifikat, itu bisa dilampirkan dalam pendaftaran beasiswa unggulan. Berikutnya adalah beasiswa penghargaan. Beasiswa penghargaan ini kami berikan untuk anak kandung dari orang tua yang gugur dalam menjalankan tugas negara atau sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia. Beasiswa unggulan penghargaan sudah kami berikan di 2 skema. Yang pertama adalah di tahun 2021 kami berikan beasiswa penghargaan bagi anak-anak korban KRI Nanggala 402 Surabaya. Jadi semua anak-anak dari
korban ini, entah itu nanti dari SD, posisinya ya masih di SD, sampai dengan pendidikan tinggi jenjang S1 itu sudah dijaminkan pembiayaan pendidikannya gitu ya. Ini adalah beasiswa terpanjang begitu ya dalam penyelenggaraan beasiswa di Kemendikbudristek karena dijaminkan dari SD sampai dengan perguruan tinggi gitu. Berikutnya yang impres yang berikutnya di 2023 kami harus membiayai beasiswa penghargaan untuk anak-anak korban pelanggaran HAM berat. Itu juga berdasarkan impres. Yang pertama launching kick off-nya itu di Aceh waktu itu untuk anak-anak korban pelanggaran HAM yang tentunya divalidasi tidak hanya dari Kemendikbudristek tapi data kami terima dari Kemenpolhukam untuk kami cross check dengan data Dapodik, dan ketika memang di Dapodiknya dia statusnya aktif gitu ya, sekolah di mana, jenjang apa, sekolah di mana dan kelas berapa gitu ya kalau SD. Nah, itu baru valid dan kita bisa berikan bantuan pendidikannya. Berikutnya adalah skema non-degree. Skema non-degree ini tidak selalu ada setiap tahunnya, bergantung kepada kesediaan anggaran di Puslapdik begitu ya. Teman-teman atau masyarakat yang menginginkan skema non-degree, pembantuan pembiayaan untuk lokakarya, residensi, magang, short course, konferensi, bahkan untuk penelitian dan perancangan di bidang pendidikan bisa mengirimkan surat gitu ya yang ditujukan kepada Kepala Puslapdik, tentu dengan mencantumkan rekomendasi-rekomendasi dan kebutuhan penganggaran ya untuk menyelesaikan atau melaksanakan program yang non-degree yang akan dilaksanakan oleh pendaftar gitu. Berikutnya jangka waktu beasiswa, Bapak Ibu, teman-teman semua. Beasiswa unggulan ini diperuntukkan untuk jenjang S1 sampai dengan S3 dan bisa untuk mahasiswa baru ataupun ongoing yang maksimal berada di semester 3 gitu. Jadi pembiayaan untuk mahasiswa baru S1 itu akan diberikan selama maksimal di 8 semester atau 4 tahun. Kemudian jika mahasiswa S1 itu statusnya ongoing, berada di semester 2 ataupun semester 3, maka yang dibiayai oleh beasiswa unggulan adalah sisa masa studinya. Kalau dia semester 2, maka sisa masa studinya di 7 semester, kemudian kalau di semester 3, maka 6 semester. Begitupun untuk jenjang S2 dan S3. Untuk S2 maksimal adalah 4 semester diberikan beasiswa unggulannya, kemudian kalau dia ongoing, sisa masa studinya kalau di semester 2 itu hanya 3 semester, kemudian di semester 3 hanya 2 semester atau 1 tahun. Untuk S3 diberikan pendanaan beasiswa unggulan untuk maksimal di 6 semester. Kemudian juga bisa ongoing kalau dia semester 2, kadang kan kalau pasca sarjana ada yang mulai genap gitu ya Bapak Ibu, teman-teman. Nah, itu bisa diberikan pendanaan sisa masa studinya. Kalau dia semester 2 maka sisa 5 semester itu diberikan BU-nya. Kemudian kalau semester 3 maka dia di 4 semester diberikan pendanaan beasiswa unggulan. Apa sih komponen beasiswa unggulan yang tentunya sudah dibaca ya di pedomannya. Jadi untuk beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini akan diberikan komponen biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku gitu. 3 komponen ini. Kemudian komponen beasiswa unggulan masyarakat berprestasi penyandang disabilitas akan diberikan biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, dan biaya hidup pendamping. Karena tentu kita berusaha untuk bisa memenuhi ya agar teman-teman disabilitas juga bisa terfasilitasi dan juga bisa tetap selesai studinya tepat waktu begitu. Berikutnya tentang pendaftaran beasiswa unggulan, teman-teman, pendaftaran kan masih dibuka ya 1 sampai dengan 14 Juli. Ini adalah persyaratan umum pendaftaran. Yang pertama adalah tentu diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik dan akademik tingkat nasional ataupun internasional resmi dari penyelenggara gitu ya. Itu bisa teman-teman unggah dalam pendaftaran. Kemudian memiliki surat rekomendasi minimal dari guru pembimbing konseling kalau yang baru S1 maba gitu ya, minta rekomendasinya dari guru BK-nya. Kemudian dari pimpinan perguruan tinggi asal atau pembimbing akademik skripsi atau tesis, atau kepala program studi juga bisa untuk pendaftar S1 ongoing atau S2 dan S3.
Jadi kalau S2 maka dari pembimbingnya S1 begitu ya atau kaprodi, kemudian kalau S3 dari pembimbingnya S2 begitu. Berikutnya adalah tidak sedang menerima yang beasiswa yang sejenis dari sumber lain dengan komponen yang sama. Tadi komponen ada biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku gitu ya. Agar tidak terjadi tentunya double funding dan juga tentunya beasiswa unggulan ini bisa lebih merata gitu ya, diterima manfaatnya oleh masyarakat lainnya. Berikutnya belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Jadi tidak diperkenankan untuk pendaftar yang sudah memiliki gelar atau sudah studi misalkan sudah S2 terus apply beasiswa unggulan untuk S2 lagi gitu ya. Itu tidak diperkenankan. Berikutnya diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali dan program studi akreditasi paling rendah B atau baik sekali serta masuk dalam daftar perguruan tinggi tujuan beasiswa unggulan atau perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Jadi pada pedoman yang sudah kami publikasikan di halaman terakhir itu ada listnya perguruan tinggi penyelenggara beasiswa unggulan yang bisa dipilih dalam sistem pendaftaran beasiswa unggulan. Namun di prodinya nanti tentu kami mengacu pada data pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) untuk status akreditasi setiap program studinya. Berikutnya adalah persyaratan umum pendaftaran. Ini lanjutannya. Jadi tidak berstatus sebagai dosen, guru, tenaga kependidikan dan pelaku budaya. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan perkenalan puslabdiknya gitu ya teman-teman di sana dari banyak pokja itu tentu diharapkan tidak ada irisan, tidak ada double gitu ya dalam target penerima, sasaran penerima. Maka untuk guru, tenaga kependidikan dan pelaku budaya itu sudah dinaungi di program beasiswa pendidikan Indonesia. Berikutnya adalah beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak untuk kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas internasional bagi pendaftar tujuan dalam negeri dan kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara, perguruan tinggi atau joint degree. Berikutnya adalah ini yang terpenting bahwa teman-teman penerima nantinya berkomitmen untuk mempertahankan indeks prestasi semester minimal 3,00 pada program sarjana S1 atau IPS minimal 3,25 pada program magister dan doktor selama menjadi penerima beasiswa unggulan. Konsekuensi terkait tidak tercapainya IPS ini bagi penerima beasiswa unggulan selama studinya akan dituangkan lebih jauh nanti pada kontrak atau perjanjian kerjasama sebagai penerima beasiswa unggulan yang disampaikan pada pembekalan ya penerima beasiswa unggulan. Kita lanjut ke sekarang persyaratan khusus tadi yang umum, sekarang khusus S1. Khusus S1 yang pertama adalah lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya dari tahun 2024 ini gitu ya. Memiliki surat penerimaan atau keterangan lulus atau LOE unconditional dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru. Jadi kalau yang sudah lulus SNBP, SNBT begitu ya, itu screenshotnya saja itu bisa disampaikan, diunggah gitu ya. Itu bisa menjadi dokumen yang surat penerimaan atau yang pasca sarjana surat penerimaan, surat bukti dinyatakan diterima atau lolos akademik di perguruan tinggi tersebut di prodi apa, biasanya seperti itu ya. Jadi itu saja sudah cukup, tidak perlu teman-teman harus mengajukan proses penerbitan LOA unconditional lagi atau LOA lagi di perguruan tinggi tujuan begitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk mahasiswa ongoing itu dibutuhkan surat keterangan aktif minimal dari dekan fakultas. Jadi kalau yang ongoing tidak perlu surat penerimaan tapi harus surat keterangan aktif. Berikutnya bagi mahasiswa ongoing program S1 yang sudah memulai perkuliahan maksimal sedang berada di semester 3 atau memiliki bukti KHS maksimal semester 2 dan memiliki IPK paling rendah 3,25 pada skala 4 sampai dengan semester 2 tadi. Yang kelima adalah memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek dengan ketentuan teman-teman cukup mendaftar UKBI paket 1
kemudian melakukan tesnya secara online, dan predikat yang dibutuhkan untuk jenjang S1 ini adalah sekurang-kurangnya madya dengan skor 482 sampai dengan 577. Sampai terbit skornya, sampai terbit sertifikatnya ya teman-teman, karena di halaman pendaftaran teman-teman harus menuliskan nomor sertifikat gitu ya, karena kita pengembangan dari sistem pendaftaran di tahun ini adalah kami sudah bisa langsung melihat gitu ya skor UKBI-nya para pendaftar dari sistem informasinya di Badan Bahasa, karena memang hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya di mana memang masih terdapat gitu ya manipulasi sertifikat UKBI begitu ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama atau dengan link yang ada diberikan oleh Badan Bahasa, maka bisa lebih valid lagi gitu ya data-data atau persyaratan dari para pendaftar. Berikutnya adalah teman-teman pendaftar S1 harus membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan tema karya hebatku untuk kemajuan Indonesia, dan esai ditulis dalam kolom esai di pendaftaran dengan paling sedikit 1.000 kata dan paling banyak 1.500 kata. Nah, dalam esai itu harus berisi deskripsi diri, deskripsi tentang karya yang pernah dihasilkan, karya hebat yang akan dihasilkan setelah menyelesaikan studinya, dan bagaimana karya hebat yang dihasilkan tersebut dapat berguna bagi kemajuan Indonesia. Jadi rancangannya, kerangkanya isinya seperti itu ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya adalah masuk ke S2 untuk persyaratan khususnya. Yang pertama ada syarat usia. Ini untuk S2 belum memasuki usia 32 tahun pada tanggal 31 Desember 2024 bagi pendaftar mahasiswa baru, atau belum memasuki 33 tahun untuk mahasiswa yang ongoing. Nomor 2, memiliki surat penerimaan atau keterangan lulus, sama seperti tadi ya, cukup surat penerimaan aja, keterangan bahwa lulus seleksi akademik begitu ya. Kemudian untuk mahasiswa baru dan harus memulai perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Tidak diperkenankan untuk tunda kuliah gitu. Ini adalah hasil evaluasi kami Bapak Ibu teman-teman semua. Tentunya ketika kita seleksi di tahun ini gitu ya, kami tetapkan tadi 2.500 ya tahun ini. Tentu dalam hal pencairan penganggaran juga bisa kami realisasikan di tahun yang sama gitu ya, karena kalau defer atau tunda kuliah ke semester berikutnya yang sudah beda tahun anggaran, itu akan menjadi beban tahun anggaran berikutnya. Namun secara volume realisasi jumlah orang itu masuknya di 2000 tahun ini gitu ya. Nah, itu cukup rumit untuk bisa mengatur gitu ya secara keuangan dan volume realisasi penerimaan beasiswa unggulan. Yang ketiga adalah memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas atau direktur pascasarjana bagi mahasiswa yang ongoing. Yang keempat, untuk ongoing jenjang S2 yang sudah memulai perkuliahan maksimal berada di semester ketiga atau memiliki KHS maksimal semester 2 dan memiliki IPK paling rendah 3,25 pada skala 4. Berikutnya juga memiliki nilai IPK S1 paling rendah 325 pada skala 4, jadi 3,25. Juga jadi untuk S2 juga kita pertimbangkan IPK S1-nya gitu ya, maka harus mengunggah ijazah transkrip S1-nya. Yang keenam, memiliki kemampuan bahasa Indonesia tadi yang dibuktikan dengan sertifikat UKBI, sama seperti yang S1 tadi. Untuk jenjang S2 ini paketnya sama paket 1, namun untuk skornya predikatnya sekurang-kurangnya adalah unggul atau skornya 578 sampai 640. Begitu. Berikutnya, ini memiliki kemampuan bahasa Inggris dari lembaga resmi yang dibuktikan dengan sertifikat untuk tujuan PT luar negeri dengan skor minimal untuk S2 ini ITP-nya 550, PTA akademiknya 58, IBT-nya 80 dan IELTS-nya 6,5 untuk perguruan tinggi luar negeri ya khusus.
Kemudian memiliki rencana studi dengan ketentuan yang pertama memuat gambaran tentang alasan memilih bidang program studi tersebut, kemudian topik yang akan ditulis dalam tesisnya, juga rencana studi dari awal dari awal semester hingga selesai, dan dokumen tersebut diunggah pada kolom pendaftaran, Bapak Ibu teman-teman. Nah, untuk S2 juga diminta untuk membuat esai dengan tema yang sama, hanya jumlah katanya lebih banyak 1.500 minimal sampai dengan 2.000 kata. Isi esainya juga sama, berisi deskripsi diri, deskripsi tentang karya, dan seterusnya sama seperti jenjang S1 ya. Dan itu diisikan di sistem pendaftaran. Sekarang masuk ke persyaratan khusus yang S3, Bapak Ibu teman-teman. Ada persyaratan usia yang pertama adalah belum memasuki usia 46 tahun pada tanggal 31 Desember 2024 bagi pendaftar baru, atau belum memasuki usia 47 tahun untuk yang mahasiswa ongoing. Yang kedua, sama juga harus memiliki surat penerimaan LOE, juga sama tidak diperkenankan untuk mahasiswa yang tunda kuliah. Yang ketiga adalah memiliki surat keterangan aktif untuk mahasiswa yang ongoing. Kemudian untuk ongoing program doktor S3 ini yang sudah ongoing itu hanya maksimal berada di semester ketiga atau memiliki bukti KHS maksimal semester 2 dan memiliki IPK paling rendahnya 3,40 pada skala 4. Nah, pendaftar S3 juga diwajibkan untuk mengunggah ijazah transkrip S2 karena kami menilai juga untuk IPK S2-nya paling rendah adalah 3,40 pada skala 4. Yang keenam, ini sama juga memiliki sertifikat UKBI yang skornya tadi unggul ya, untuk sama dengan jenjang S2 tadi. Berikutnya, kemampuan bahasa Inggris juga sama, skornya untuk PTLN ini sama dengan jenjang S2. Kemudian, nah untuk S3 ini bikinnya proposal penelitian disertasi dengan ketentuan proposal tersebut kurang-kurangnya memuat judul latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode, manfaat, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Jadi perancangannya, kerangkanya sudah kami sampaikan begitu ya untuk jenjang S2 ataupun S3. Kemudian dokumen tersebut diunggah pada kolom yang tersedia di sistem pendaftaran. Untuk yang ke-9, teman-teman S3, pendaftar S3 juga membuat esai, temanya sama seperti jenjang S2 dan jumlah katanya juga sama, 1.500 sampai 2.000 kata. Baik, sekarang kita masuk ke kelengkapan berkas. Jadi ini beberapa 1 sampai 13 adalah kelengkapan berkas yang harus diunggah oleh para pendaftar di sistem beasiswa unggulan. Yang pertama tentunya KTP harus yang jelas terlihat begitu ya, karena kami untuk memastikan tentunya tahun lahir gitu ya, tadi sesuai dengan persyaratan gitu ya, nama lengkap, NIK begitu. Kemudian KTM untuk mahasiswa ongoing itu diunggah, tadi surat penerimaan atau surat keterangan lulus seleksi akademik begitu ya, itu juga diunggah. Kemudian surat keterangan aktif ini bagi yang ongoing, itu diunggah, wajib diterbitkan oleh perguruan tinggi. Kemudian KHS semester 1 dan 2 untuk mahasiswa ongoing. Kemudian ijazah dan transkrip nilai terakhir untuk jenjang S2 dan S3. Sertifikat UKBI, kemudian sertifikat bahasa Inggris untuk perguruan tinggi luar negeri, rencana studi untuk program magister, proposal penelitian disertasi untuk pendaftar program doktor, surat rekomendasi sesuai dengan format yang dapat diunduh di laman, kemudian surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan juga sesuai format yang dapat diunduh, kemudian sertifikat prestasi dan kompetensi, apapun prestasi yang sudah dimiliki, sudah diraih oleh para peserta bisa diklaim, diunggah di laman pendaftaran, juga kompetensi-kompetensi yang sudah bersertifikat gitu ya, bisa diunggah di laman pendaftaran.
Berikutnya ini adalah Mapres disabilitas. Untuk disabilitas, beasiswa yang diberikan hanya untuk jenjang S2 dan S3, dan ragam penyandang disabilitasnya meliputi penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan atau disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas yang dialami secara tunggal, ganda, atau multiple dalam jangka waktu yang lama. Itu yang bisa kami fasilitasi dengan BU. Berikutnya adalah pendaftar memenuhi persyaratan umum yang sama dengan tadi persyaratan umum yang Mapres non-disabilitas, kemudian memenuhi persyaratan khusus jenjang S2 dan S3 pada persyaratan tadi non-disabilitas, menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya benar termasuk dalam mahasiswa berkebutuhan khusus. Kelengkapan berkasnya untuk yang Mapres disabilitas itu semua berkas sama seperti yang non disabilitas, surat pernyataannya juga sama, ditambah surat keterangan dari dokter, ahli atau lembaga yang relevan menyatakan atau menerangkan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan ragam penyandang disabilitasnya. Baik, itu terakhir syarat persyaratan. Kita masuk ke jadwal dan cara pendaftaran. Untuk jadwal, teman-teman, Bapak Ibu semua sudah dapat melihat di pedoman, begitu ya. Pendaftaran kita range memang 1 sampai 14 Juli seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita sekitar 2 minggu pendaftaran dibuka, dan biasanya setiap tahun rata-rata pendaftar atau yang memiliki akun gitu ya, peminat beasiswa unggulan ini sampai 19.000 akun gitu ya. Kemudian seleksi tahap ke-1 itu kami laksanakan di 15 sampai 4 Agustus 2024, yang tentunya diharapkan pada 9 Agustus 2024 kita sudah bisa mengumumkan hasil seleksi tahap pertama. Berikutnya ke seleksi tahap kedua dilaksanakan di tanggal 12 sampai 31 Agustus. Pada seleksi tahap kedua ini informasi-informasi pengumuman seleksi tahap pertama, tahap kedua itu semua kami lakukan melalui email masing-masing pendaftar. Jadi silakan nanti dalam range waktu ini Bapak Ibu teman-teman semua bisa cek inbox emailnya begitu ya, untuk memastikan status hasil dari seleksi tahap 1 ataupun tahap kedua. Yang pengumuman untuk tahap kedua atau tahap akhir adalah dijadwalkan di 10 September 2024. Tentunya harapan kami, target kami adalah saat teman-teman semua aktif di semester ganjil dan kita sudah bisa menetapkan penerimanya, pencairan dananya pun bisa di bulan September. Kami harapkan rancangan kami seperti itu, mudah-mudahan dilancarkan dalam proses semua tahapannya begitu ya. Berikutnya adalah cara pendaftaran. Ini buklet tentang cara pendaftaran sudah bisa tentu teman-teman unduh di laman beasiswa unggulan.kemdikbud.go.id. Sekilas saja mungkin dapat saya gambarkan. Untuk mendaftar, teman-teman, Bapak Ibu semua bisa mengakses beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id, lalu pilih tab menu pendaftaran, kemudian daftar dahulu. Jika memang belum memiliki akun dengan mengklik daftar di sini gitu. Setelah masuk ke klik daftar di sini, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke laman register. Jadi diisi NIK, nama, email, password, konfirmasi password dan tanggal lahir. Itu semua diisikan, pastikan bahwa email yang diisikan tidak salah karena itu menyebabkan Bapak Ibu teman-teman tidak akan menerima email aktivasi gitu ya. Rata-rata kalau yang komentarnya atau komplainnya atau bertanya gitu ya, bertanyanya nggak dapat email konfirmasi, itu pasti salah ketik emailnya, atau dia punya email lebih dari satu terus lupa gitu ya, dia waktu ngisi register nih email yang mana begitu ya. Nah, tolong untuk lebih hati-hati dalam melakukan register. Setelah tepat baru diklik simpan. Berikutnya setelah berhasil silakan ngecek emailnya untuk melakukan verifikasi akun.
Jadi perlu verifikasi akun dulu agar bisa login. Jadi kalau setelah register akan masuk ke laman login lagi seperti ini, tapi tidak bisa langsung login pakai NIK dan passwordnya tadi yang sudah dibuat register ya, tapi harus masuk ke email dulu untuk klik di konfirmasi akun di emailnya, gitu ya. Baru nanti bisa masuk ke akses loginnya lagi, isikan username-nya dengan NIK, passwordnya dengan password yang tadi sudah dibuat masing-masing. Kemudian isikan captcha, captcha-nya ini ditambah ya, jangan ditulis 20 tambah 3 gitu, tapi 20 tambah 3 itu 23 gitu, baru sign in gitu. Berikutnya ini membuat usulan setelah tadi bisa login dengan NIK dan password, kemudian pengajuan beasiswa dengan klik tambah pengajuan. Nah, setelah diklik tambah pengajuan, maka ada data-data yang harus diisi, mulai dari program beasiswa, strata beasiswa, kemudian statusnya baru atau ongoing, tahun mulai studinya, negara tujuan, universitas tujuan, program studi tujuan, itu semua diisikan dulu, kemudian klik tombol simpan. Setelah diklik tombol simpan, baru akan muncul di sebelah kiri adalah tab-tab atau bagian-bagian yang harus diisi kelengkapan datanya, mulai dari biodata sampai dengan konfirmasi berkas, sampai dengan sertifikat kompetensi, gitu ya. Ada banyak dokumen yang harus dilengkapi oleh para pendaftar. Berikutnya, pastikan bahwa setiap tadi isian-isian tadi mulai dari biodata sampai dengan sertifikat kompetensi itu sudah terisi dan tombolnya sudah berubah menjadi warna hijau. Kalau tombolnya sudah hijau semua, maka bisa dilakukan submit, mengajukan beasiswa unggulan. Itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, Mas Rizal, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk kendala-kendala informasi tentang pendaftaran beasiswa unggulan bisa mengakses email beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.